Sobat Cuan. Sobat Cuan, halo, selamat sore, selamat hari Jumat. Seperti biasa, aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan curhat bareng Sobat Cuan. By the way, ini kenapa kameranya agak miring ya? Oke. Sobat Cuan, apa kabar? Portfolio sahamnya apa kabar? Semoga masih cuan. Portfolio kriptonya apa kabar? Semoga masih pada cuan ya. Ini ada yang nanya. Oh nih Teddy nih, halo Teddy, BBRI turun jauh kak, udah sebulan, udah hampir 2 bulan lebih tepatnya. Makanya hari ini kita bahas ya. By the way, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, sorry ini aku ternyata belum tulis tema di sini. Aku mau bahas dulu terkait dengan market kita hari ini. Hari ini tuh IHSG masih ditutup melemah ya Sobat Cuan, ditutup melemah 0,9%. Tadi sebenarnya udah sempat 1% lebih, tapi ternyata aman mineralnya mengalami rebound, jadi ditutupnya 0,9%. Udah sebulan terakhir itu IHSG itu kinerjanya turun 0,9%, 3 bulan terakhir 3,65%. Nah kita mau tahu nih sebenarnya IHSG tuh kenapa sih beberapa hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam. Bahkan kalau kita lihat ya secara teknikal, IHSG itu kayaknya dalam 3 hari ini penurunannya itu sudah, Sobat Cuan kalau mau nanya tulis di kolom question box ya. Hampir 4% dalam 3 hari, hampir 4%. Kalau IHSG-nya aja dalam 3 hari turunnya hampir 4%, berarti saham-saham di dalam IHSG-nya itu turunnya lebih dari itu. Ya. Sebenarnya kenapa IHSG-nya longsor? Ya pertama karena Sobat Cuan juga lihat rupiahnya juga melemah ya. Kalau rupiah melemah, dolar menguat tuh udah pasti IHSG-nya itu terkoreksi. Kenapa? Karena yield treasury-nya di Amerika itu mengalami penguatan. Jadi pasti asing tarik duit untuk lariin duit mereka ke Amerika, karena Amerika dianggap lebih aman ya secara geopolitik, secara ekonomi dan lain-lain, sehingga permintaan dolarnya meningkat ya rupiahnya harus menguat. Tapi sebenarnya rontoknya bursa saham ini bukan hanya terjadi di IHSG aja Sobat Cuan. Jadi kalau Sobat Cuan lihat di bursa Amerika Serikat, Asia, itu yang lain juga mengalami kerontokan karena nilai tukar mata uang mereka juga melemah terhadap US dollar. Nah di samping itu bukan hanya faktor makro atau eksternal aja yang membuat IHSG kita juga terkoreksi, tapi juga ada faktor internal. Menurutku salah satunya adalah FCA, di mana brand itu masuk ke FCA karena brand dianggap mengalami kenaikan harga yang tidak wajar. Nah menurutku pribadi ya, justru masuknya brand ke FCA ini justru bisa menambah kepanikan dan rasa takut retail-retail di bursa saham kita gitu. Akhirnya apa? Akhirnya brandnya juga ARB 3 hari berturut-turut. Nah kalau udah ARB 3 hari berturut-turut gini, nanti pasti retailnya jadi banyak yang panik, belum yang nyangkut-nyangkut di atas ya. Ibaratnya kalau sebelum brand masuk FCA gitu ya, paling yang koreksi saham-saham blue chip yang banyak asingnya aja, kayak ASI, Telkom, Big Bang. Sekarang sampai ke brand aja ikut-ikutan koreksi gitu ya. Jadi pasti banyak retail yang kepukul gitu dananya di dalam. Jadi kalau ditanya sebenarnya ke Olive gimana ya melihat FCA ini, jujur kalau menurut aku kebijakan ini justru menurutku jadi bikin market kurang efisien ya gitu. Malah ibaratnya yang tadinya kita mungkin banyak retail-retail yang lebih leluasa untuk trading, sekarang jadi banyak yang takut gitu. Bahkan bukan hanya brand ya, tadi hari ini aku lihat beberapa emiten juga udah masuk FCA gitu, saham-saham grupnya Pak HT, terus juga ada Friend gitu ya, yang seperti kita tahu dulu Friend paling seturun-turunnya di 50, hari ini bisa di 45, dan setahuku di Friend itu juga banyak yang nyangkut ya udah dari lama. Kebayang dong kalau masuk FCA malah jadi lebih kasihan lagi kan, mereka nggak bisa keluar gitu. Jadi aku juga nggak tahu kenapa FCA ini diberlakukan gitu ya di Indonesia, yang menurutku malah lebih menyulitkan retailnya sih gitu. Oke, selain itu faktor dalam negeri juga yang mempengaruhi pergerakan IHSG menurutku juga adanya Tapera ya. Kenapa sih
Tapera itu mempengaruhi IHSG? Karena menurutku Tapera kalau misalnya nanti pendapatan kita dikurangin iuran 2,5%, yang dimana sekarang harga bahan baku tuh lagi mahal, apa-apa sekarang mahal, biaya sekolah lagi mahal, bensin juga mahal. Mungkin kalian juga sekarang kalau pesan layanan makanan antar gitu ya, harganya udah naik kan, biaya transaksinya tuh sekarang apa lagi mahal. Kalau harus dikurangin 2,5% lagi gitu ya dari gaji, tentu ini dikhawatirkan akan mempengaruhi semakin turunnya daya beli. Sekarang aja tuh udah banyak kan UMKM atau usaha-usaha yang belum besar banget, mereka sudah mengeluhkan terkait dengan penurunan revenue gitu ya, atau penurunan pendapatan, karena memang sekarang itu kalau aku baca ya, menurut BI masyarakat kelas middle low itu bahkan mereka alokasi dana untuk keperluan makanan dan minumnya aja itu udah sampai ke 75% pendapatannya. Jadi dapat satu gaji 5 juta, 75%-nya tuh mungkin udah habis untuk makanan sama minuman aja gitu. Sisanya udah untuk bertahan bayar yang lain-lain, misalnya cicilan dan lain-lain. Kebayang kalau misalnya ditambahin FCA lagi gitu, makin gak ada ruang untuk masyarakat kita mayoritas itu menikmati hidupnya mereka gitu. Itu kenapa yang menurutku juga sangat mempengaruhi ya di dalam negeri. Tapi ya susah juga sih, sekarang kita masalahnya lagi masa transisi pergantian presiden juga ya. Jadi pasti presiden yang mau berganti ini ngeluarin kebijakan-kebijakan dulu sebelum dia pensiun gitu kan, yang aku juga nggak tahu kebijakannya sebenarnya. Menurutku untuk saat ini kurang urgent aja untuk diterapkan gitu, karena kayaknya mayoritas masyarakat Indonesia tuh sekarang concernnya adalah gimana memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan nyelesain cicilan ya, dibanding suruh urunan untuk bantuin gotong royong beliin masyarakat yang 8 juta ke bawah untuk punya rumah. Nah, tadi juga aku dengar dari salah satu produserku, sebenarnya yang butuh beli rumah sekarang itu ya yang gajinya sebenarnya 8 sampai 15 juta gitu. Tapi kalau sistemnya Tapera, kalau gajinya di atas 8 juta nggak bisa punya rumah gitu. Jadi buat apa kan? Sama aja bohong gitu. Jadi kita cuma disuruh iuran, nanti yang gajinya di atas 8 juta kita dapat dana pensiun loh. Kan dana pensiunnya juga udah ada di BP Jam Sostek dan lain-lain ya. Buat apa kita ada iuran lagi? Ya itulah kira-kira ya yang mempengaruhi market kita hari ini. Jadi untuk saham-sahamnya mungkin ada pertanyaan dari Sobat Cuan. Aku dengerin Sobat Cuan deh, kira-kira ada saham apa yang mau dibahas. Tadi mungkin kita dari atas dulu kali ya, BBRI. Nih, ada Teddy. BBRI turun jauh, udah sebulan, udah 2 minggu bahkan. Nah, aku juga udah sempat membahas dari minggu lalu, beberapa minggu lalu di Instagram CNBC Indonesia, Instagram Cuap Cuan, atau bahkan di Investime gitu ya, bahwa bulan Mei itu memang bulannya market yang masih koreksi gitu. Nah, setiap tahun itu pasti ya ada aja gitu, maksudnya ceritanya tuh berbeda-beda yang bikin koreksi. Bayangin dari 10 tahun terakhir IHSG itu hijaunya tuh cuma 1 kali gitu ya. Jadi memang kecenderungannya bulan Mei itu dia terkoreksi. Ya sekarang bulan Mei-nya itu bisa terkoreksi karena dolarnya tinggi gitu ya. Makanya kalau misalnya IHSG-nya terkoreksi, udah pasti yang dilego adalah saham-saham yang big caps, terutama saham-saham yang banyak asingnya gitu. Nah, mungkin selanjutnya adalah yang ditunggu kan kapan bottoming-nya nih untuk saham-saham perbankan gitu ya. Misalnya, Kak, saya udah yakin kok punya saham perbankan, atau misalnya saya melakukan dollar cost averaging, tapi tetap nih saya pengen tahu kira-kira saham perbankan ini mau bisa rebound-nya tuh kapan. Yang pertama, Sobat Cuan bisa perhatiin laporan keuangan bulanan dari saham-saham perbankan ini. Kalau kuartal 1 2024 kan udah lewat, berarti sekarang memasuki kuartal 2 2024. Nah, setauku udah ada beberapa laporan keuangan bulanan dari beberapa perbankan yang udah rilis di website perusahaannya, kayak BCA, setauku ada. Itu juga kalau nggak salah hasilnya perlambatan, terus juga BBRI juga sama masih perlambatan, yang Bank Mandiri kayaknya belum keluar gitu. Nah, dari situ aja kalian udah bisa lihat atau menerka-nerka kira-kira nih pertumbuhannya masih kecap nggak sama analisa kalian gitu ya. Kalaupun pertumbuhannya misalnya melambat atau nggak ada pertumbuhan melambat ya, pertumbuhan melambat atau nggak ada pertumbuhan, Sobat Cuan harus cari tahu kira-kira perbankannya ini nggak bertumbuhnya karena apa. Oh, sekarang itu karena isunya NPL gitu ya, NPL yang meningkat karena relaksasi kredit
COVID-19 itu sudah selesai diberlakukan. Makanya pos atau kredit-kredit yang masuk kantong restrukturisasi semua berpindah ke kredit NPL. Makanya perbankan-perbankan ini NPL-nya meningkat. Nah, teman-teman harus tahu nih, kira-kira NPL meningkat ini apakah akan terjadi selamanya atau tidak gitu ya, ataukah ini hanya terjadinya ya beberapa kuartal atau beberapa periode tertentu, dan Sobat Cuan masih yakin ke depannya pasti perbankan-perbankan yang besar-besar ini bisa menanggulangi resiko dari kenaikan NPL ini gitu ya. Itu satu. Yang kedua, Sobat Cuan juga harus lihat kira-kira laba bersihnya itu turun karena apa? Apakah karena peningkatan CKPN? Kalau adanya peningkatan CKPN itu bukan sesuatu yang baru aja terjadi. Tahun 2020 ada beberapa saham perbankan juga yang ningkatin CKPN. Memang kalau ningkatin CKPN itu pasti membuat laba bersih turun, tapi peningkatan CKPN tidak akan terjadi selamanya gitu ya. Nah, kalau Sobat Cuan nggak mau, misalnya takut nanti NPL-nya dalam waktu dekat tambah tinggi lagi atau labanya tambah tertekan lagi karena peningkatan CKPN, ya udah berarti wait and see aja dulu sampai nanti laporan keuangan bulanan dari perbankan ini sudah tidak mengalami tekanan. Tapi kalau misalnya kalian tipikal yang kayak, oh kak, aku yakin ini resiko kenaikan NPL atau kredit macet dan juga peningkatan CKPN-nya akan sementara aja, jadi mumpung harganya lagi turun aku mau collect, ya nggak apa-apa juga. Tapi kapan reboundnya? Nah, reboundnya kalau berdasarkan makroekonomi itu tergantung nanti bagaimana rupiahnya dan bagaimana yield obligasinya. Jadi Sobat Cuan harus tahu pergerakan harga saham itu berkebalikan sama yield obligasi. Jadi kalau yield obligasinya lagi tinggi, maka investor yang duitnya gede-gede akan cenderung memilih instrumen yang lebih rendah resiko. Ibaratnya mereka mikir, loh kalau obligasi pemerintah aja, baik itu obligasi pemerintah Indonesia dan juga obligasi pemerintah di Amerika ya, bisa kasih cuan. Misalnya sekarang obligasi pemerintah Indonesia 7% nih Sobat Cuan yang 10 tahun, bisa kasih cuan 7% per tahun tanpa mereka harus mikir-mikir setiap tahun dapat passive income. Buat apa mereka harus mengambil resiko yang lebih tinggi misalnya di pasar saham kayak gitu, yang dimana kita tahu secara makro aja mungkin masih banyak ketidakpastian, dan secara dalam negerinya banyak juga ketidakpastian karena pergantian dari presiden kita, baik itu dari segi kebijakan dan juga regulasi. Oke. Nah, kalau misalnya yieldnya masih kayak sekarang, itu masih belum untuk terjadi rebound. Lalu kapan Kak bisa terjadi rebound? Catat ya, kalau yield obligasi pemerintah Indonesia yang 10 tahun bisa turun ke bawah angka 6,5%. Sekarang kan angka yield obligasinya masih 7%. Sobat Cuan mau lihat angka yield obligasi Indonesia di mana sih? Di Trading Economics namanya. Cari aja Indonesia government bond yield, oke? Atau kalau enggak pakai US Treasury patokannya. Kalau US Treasury 10 tahun bisa lihat datanya itu di CNBC Amerika, bisa di Trading Economics bisa. Nah, Sobat Cuan bisa googling, sekarang itu udah naik lagi ke 4,5. Kalau mau IHSG-nya naik atau rebound, itu US Treasury-nya itu harus ada di kisaran di bawah 4 yieldnya ya, 4%. Nah, itu baru bisa rebound gitu. Oke, itu ya tanda-tanda untuk rebound. Nah, kalau misalnya mau dollar cost averaging, Olive gimana gitu ya? Kapan sih kita harus melakukan dollar cost averaging? Kalau dollar cost averaging itu tergantung. Kalau kalian mau lakuin selama berpuluh-puluh tahun, kalian sisihin setiap bulan, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya sekarang kalian punya uang nih, katakan 100 juta, aku punya uangnya 100 juta. Terus aku misalnya mau masuk nih di saham ABCD dengan metode dollar cost averaging. Kira-kira gimana aku baginya? Menurutku cicilnya selama 6 bulan ke depan. Karena kalau kita ngikutin teori sell in May and go away, itu market itu underperformnya itu selama 6 bulan, dari bulan Mei sampai Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober.
nanti mereka atau marketnya akan bagus lagi dari November sampai ke bulan April ya. Kenapa? Karena memang dari November sampai bulan April itu biasanya banyak katalis positif, baik itu window dressing, Santa Claus Rally, Januari Effect, terus juga rilis laporan keuangan, musim dividen gitu kan di bulan Februari gitu. Tapi jangan khawatir, kalau kita ngelihat berdasarkan histori di dalam 6 bulan sell in May and go away itu tidak melulu setiap 6 bulan ini IHSG-nya tuh pasti merah. Karena kalau kita ngelihat data berdasarkan historis itu kayak bulan Juni, Juli, Agustus itu IHSG itu cenderung ditutupnya menghijau gitu ya. Biasanya yang underperform itu yang paling besar ada di bulan Mei, ada di bulan September, dan juga ada di bulan November. Nah, bulan Juli kalau Sobat Cuan bisa lihat datanya di salah satu aplikasi sekuritas ya, itu ada datanya, mungkin aku sebut aja tapi ini nggak promo, di aplikasinya Stockbit. Kalian bisa lihat bagian seasonality. Bulan Juli itu adalah bulan dimana 10 tahun terakhir IHSG itu ditutup hijaunya itu selama 8 kali. Jadi hanya 2 kali ditutup melemah. Jadi probability untuk ditutup hijaunya itu bulan Juli itu lebih tinggi. Nah, kita tinggal lihat nih bulan depan kan, bulan Juni ada FOMC. Gimana nanti hawa-hawa FOMC-nya? Apakah akan mengantarkan IHSG mengalami rebound di bulan Juli gitu. Oke. Kira-kira ada gambaran ya Sobat Cuan. Itu tadi ya Avan nanya perbankan gimana Kak, itu tadi aku udah jelasin. Nah, cuma gini, kita kalau ngomongin perbankan Sobat Cuan kan nggak melulu soal big bank sih, ada juga perbankan second liner yang bagus-bagus, atau misalnya perbankan daerah yang kalau kalian beli tuh kalian mungkin bisa dapetin dividend yield 9-10% per tahun gitu ya, karena harga sahamnya tuh sedang terkoreksi. Mungkin ada saham-saham second liner yang menurutku bagus-bagus tuh, misalnya kayak ada NISP atau juga BNGA gitu ya. Kalau kalian lihat bahkan NISP itu di saat NPL atau rasio kredit macet perbankan lain tuh mengalami kenaikan, kalian bisa lihat laporan keuangannya NISP, dia punya NPL tuh justru mengalami penurunan. Artinya apa? Kualitas kreditnya itu makin baik. Dan kalau misalnya kalian lihat data di RTI Business, IPS-nya dia juga bisa bertumbuh gitu dibanding misalnya 3 big bank BUMN lainnya gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Antam dong efek ke saham dan komoditas emasnya. Nah, kalau Antam itu kan dia kan bukan tambang, tapi lebih ke dia jualan barang jadi kan. Jadi memang keuntungannya itu dari spread gitu, dari spread harga jual beli. Terus juga kalau Antam sebenarnya bukan cuma emas aja yang mempengaruhi, tapi juga misalnya nikel, karena dia kan juga ada nikelnya. Nah, untuk Antam sendiri, kalau menurutku setelah kemarin bagi dividen itu wajar banget ya mengalami koreksi. Tapi kalau ngelihat berdasarkan price actionnya, itu Antam masih ada potensi melanjutkan penurunan ke 1400. Jadi kalau ditanya kira-kira Antam oke nggak sih untuk saat ini kita masuk? Jawaban yang menurutku adalah wait and see, karena masih bisa melanjutkan penurunan ke level 1400. Nah, memang Antam nih agak unik ya. Kalau dia ngomongin harga emasnya juga lagi naik, harga sahamnya nggak ikut naik gitu ya. Ngelihat emiten-emiten nikel yang lain mengalami kenaikan harga karena harga acuan nikel lagi pada naik, dianya juga nggak ikut naik. Jadi emang agak unik. Jadi kalau misalnya mau beli Antam, better ya nawar-nawar aja. Kalau sekarang masih bisa turun, jadi wait and see dulu. Oke, Pegas mau bagi dividen ya Sobat Cuan. Kalau nggak salah yieldnya tuh sekitar 9%-an deh dari harga sekarang. Pegas. Nah, cuma gini, ya 148 per lembar saham kan dividennya. Terus harga saham saat ini 1580. Berarti dividen yieldnya, bentar aku hitung, 148 bagi 15580. Dividen yieldnya untuk Pegas 9%. Menurutku angkanya cukup bagus ya gitu. Cuma
Sobat Cuan perhatiin kalau lihat price actionnya hari ini ada kemungkinan masih bisa lanjut koreksi ke level 1520. Tapi terkait prospeknya gimana sih? Nah, Sobat Cuan harus tahu nih. Jadi aku juga dengar belakangan ini katanya ada rumor-rumor. Ini tapi baru rumor ya, dan aku juga udah sempat nanya ke beberapa orang yang ada di sektor migas ini. Jadi ada rumor katanya tahun depan gas untuk subsektor. Jadi kan pemerintah tuh kasih subsidi gas untuk 7 subsektor kayak keramik, kaca, pupuk, terus petrokimia, terus ada beberapa lah, ada 7 gitu kan. Nah, jadi dibatasin harganya sama pemerintah cuma 6 atau 7 dolar gitu ya. Nah, rencananya tahun depan itu ada rumor-rumor katanya mau dinaikin, jadi udah nggak di angka 7 dolar lagi. Nah, artinya apa? Kalau harga gasnya itu ke industri nanti dinaikin, berarti kan pendapatan untuk perusahaan gas akan semakin besar. Ibaratnya kalau kita lihat laporan keuangan Pegas aja saat ini yang harga jualnya 6-7 dolar, itu dia cuannya tuh udah tebel. Gimana nanti kalau misalnya harga gasnya beneran dinaikin gitu ya, harga gas industrinya, berarti kan cuannya bisa tambah tebal. Artinya kalau misalnya pendapatannya, potensi pendapatan atau revenue perusahaan di tahun depan bisa meningkat, kalau emang bener harga gasnya dinaikin, maka valuasi yang ada sekarang akan menjadi murah, ya kan, karena kan kita kan ngelihatnya ke masa depan seperti itu. Jadi kalaupun Sobat Cuan misalnya beli nih saham Pegas, disclaimer on, ini bukan saran jual beli, cuma aku kasih gambaran aja gini. Mungkin kan pada takutnya gini, tapi kak kalau beli Pegas sekarang aku takutnya nanti kena dividend trap abis dia bagi dividen, karena dividen yieldnya 9%. Nah, dividend trap itu hanya berlaku kalau misalnya kinerja perusahaan itu nggak bertumbuh. Ya, ibaratnya kalau dia nggak bertumbuh, tahun depan ada potensi kinerja perusahaan atau laba perusahaan turun, maka belum tentu nih harga sahamnya nanti bisa balik lagi ke harga tertinggi saat ini. Tapi kalau perusahaannya kinerjanya tahun depan itu berpotensi bertumbuh, kalian udah analisa nih, mungkin ada sentimen-sentimen positif yang bisa menumbuhkan kinerjanya, maka dividend trap, penurunan harga saham karena dividend trap itu biasanya nanti akan ketutup di tahun berikutnya. Karena apa? Karena kinerja perusahaannya tadi naik, di tahun depan potensi dividen yang diberikan juga akan mengalami kenaikan. Seperti itu ya Sobat Cuan. Jadi kalau misalnya Sobat Cuan memang sudah analisa Pegas dan mungkin mempercayai tahun depan akan ada kenaikan gas ya, maka jangan takut sama yang namanya dividend trap. Jadi kalaupun udah turun, selama ada dividen di tangan, nanti kalian bisa lakukan yang namanya average down. Tapi balik lagi, sesuaiin sama risk profile Sobat Cuan. Kalau Sobat Cuan ngerasa, kak aku kalau dapet dividen tapi ngelihat saham di portoku itu floating loss, aku tuh ngerasa nggak nyaman, psikologisku terganggu, ya udah belinya nanti aja habis bagi dividen gitu ya, pas harganya misalnya terkoreksi karena terjadinya dividen trap. Jadi ini depends on kalian tuh di market tuh sukanya ngejalaninnya yang seperti apa, karena satu orang dengan orang lainnya itu bisa berbeda gitu. Nah, tapi kalau misalnya harga gasnya naik ya Sobat Cuan, ini bagus untuk industri atau emiten-emiten gasnya, tapi nggak bagus untuk industri subsektor yang tadi aku sebutin. Kenapa? Karena beban pokok penjualan mereka akan naik kan gitu. Jadi ibaratnya tadinya misalnya perusahaan kaca, katakanlah dia untuk bikin satu kaca kan butuh misalnya gas sekian gitu ya. Untuk bikin satu kaca misalnya harganya itu modalnya katakan 1 juta, tapi karena harga gas naik, otomatis biaya modalnya untuk bikin satu kaca naik kan. Nah, ketika biaya untuk bikin kacanya naik misalnya jadi 1.100.000, nah nanti dia jualnya ke konsumen gimana? Bisa naikin harga nggak? Kalau misalnya dia nggak bisa naikin harga ke konsumen dari modal 1,1 juta yang naik dari 1 juta, maka nanti laba kotornya tuh akan tertekan. Bener nggak Sobat Cuan? Kalau pendapatannya sama tapi beban pokok penjualannya naik, laba kotornya tertekan. Tapi kalau misalnya si kaca, produk kaca ini tahun depan kalau harga gas naik, dia modal bikin kacanya 1 juta, tapi dia masih bisa menjual ke konsumennya dengan harga yang naik juga, maka laba kotornya akan aman. Jadi Sobat Cuan juga harus perhatiin ya, saham-saham di subsektor ini kalau misalnya nanti ada keputusan harga gasnya naik, kira-kira si emiten-emiten ini atau perusahaan ini bisa pass on nggak kenaikan beban pokok penjualannya ke kenaikan harga jual mereka
ke konsumennya. Nah kalau misalnya harga jualnya pun naik, konsumennya masih mau beli nggak gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, Adaro ya. Adaro tuh kemarin habis bagi dividen, Sobat Cuan. Jadi wajar aja kalau bukan kemarin sih, beberapa hari lalu ya, 4 hari lalu, bukan bagi dividen, ex-date lebih tepatnya. Jadi wajar aja dia mengalami penurunan karena ex-date. Kalau sekarang Adaro tuh lagi ngetes, mungkin ada potensi untuk tutup gap ke area 2850. Tapi kalau Sobat Cuan view-nya itu memang mau hold jangka menengah atau lebih panjang, better wait and see dulu gitu, karena bisa aja dia tuh cuma mau retest secara teknikal area 2850 untuk nanti melanjutkan penurunan lagi. Kalau misalnya mau ngincar Adaro, menurutku area-area yang menarik cenderung rendah resiko tuh di area 2500 sampai 2600-an gitu. Nih, laporan keuangan Big Bank kuartal 2 kapan Kak? April, Mei, Juni. Kalau kuartal 2 itu kan April, Mei, Juni. Juninya aja kita belum jalan kan. Jadi nanti keluarnya bisa sekitar bulan Agustus. Kamu bisa cari tahunya laporan keuangan bulanan aja. Laporan keuangan bulanan itu kalian udah bisa lihat di website perusahaan. Barusan beli Pegas tadi di 1630 rupanya masih dikasih diskon 3% lagi. Ex-date Pegas. Nah, aku mau ajarin Sobat Cuan buat yang masih bingung cari-cari tanggal terkait dengan kapan ex-date, kapan come-date perusahaan. Itu bisa download aja sih, ini aplikasi yang non berbayar ya. Kayak ini maksudnya juga nggak ada brand gitu. Namanya RTI Business. Di sini kalian bisa klik aja nama emitennya, terus kalian bisa lihat jadwalnya. Untuk Pegas itu ex-date-nya itu tanggal 10 Sobat Cuan, 10 Juni. Untuk come date-nya tanggal 6 Juni. Jadi kalau come date itu adalah hari terakhir apabila investor ingin mendapatkan dividen dari sebuah perusahaan gitu. Big Bang tadi udah, jangan Big Bang mulu dong. Yang lain kan emiten banyak nih, di industri juga banyak, di IHSG gitu ya. Nah ini pertanyaan yang bagus dari Effendi. Kalau rupiah masih rungkat, kayaknya BI masih perlu naikin suku bunga lagi ya Kak Olive. Kalau menurutku pribadi ya, salah satu yang bikin rupiah melemah juga, dan maksudnya akhirnya asing lanjut kembali keluar dari pasar saham kita, padahal tadinya kan asing sempat udah mulai masuk tuh yang rupiah kita ke 15.800 ya kalau nggak salah, 15.900 kan ada sempat tuh 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Terus tapi akhirnya habis itu mereka keluar lagi habis rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kalau menurutku sih salah satu alasannya itu adalah karena Bank Indonesianya itu nahan suku bunga, nggak naikin lagi. Jadi ibaratnya kursnya tuh masih fragile. Kalau menurutku ya, kalau bener-bener mau ngendaliin rupiah itu memang harus ada kenaikan suku bunga 1 kali lagi buat jaga spread. Tapi dampaknya tentu lebih besar lagi untuk saham-saham perbankannya kalau sampai suku bunganya naik lagi gitu. Oke, Alwin. Ci, untuk SMGR, apakah ada info untuk fundamentalnya? Kira-kira apakah diuntungkan dengan IKN tahun ini? Thank you. Jadi gini, mungkin Sobat Cuan tuh ada yang perhatiin ya, SMGR, INTP, ini kenapa sih sahamnya kayak udah murah tapi masih bisa lebih murah lagi gitu kan? Apalagi SMGR nih. Kita cek dulu datanya. Yang maksudnya kalau kita ngomongin secara kinerja juga ya, turun sih memang kinerja keuangannya, tapi bukan yang parah banget. Tapi kenapa harga sahamnya itu setahun terakhir tuh turunnya itu, setahun terakhir dia turunnya berapa ya, 43% Sobat Cuan SMGR. Nah ini juga aku jujur aja ya, aku nggak tahu kenapa ini. Kalau dulu tahun 2022 mungkin untuk INTP ya, INTP kan semen juga,
itu ada alasan kenapa waktu itu harga sahamnya terkoreksi waktu tahun 2022, karena harga call-nya tuh naik. Kan kita kalau bikin semen pakai call kan gitu, jadi ya beban pokok penjualannya naik. Kalau SMGR itu pakai call-nya tuh call dari BUMN, dari PTBA, yang dimana harganya itu udah ada kontraknya, diatur sama negara gitu, jadi gak ngikutin harga acuan dunia. Tapi aku juga nggak tahu kenapa harganya bisa kayak gini. Nah, mungkin aku cuma bisa saranin sama Sobat Cuan untuk hati-hati sementara ini sama saham-saham BUMN, karena kita nggak pernah tahu ya Sobat Cuan, ini kan mau pergantian presiden nih gitu, kita nggak pernah tahu. Takutnya ya nggak tahu lah, takut ada borok-borok mungkin di perusahaan-perusahaan tertentu yang tiba-tiba kebuka, akhirnya berdampak sama harga sahamnya gitu. Kan udah mulai juga kelihatan nih dari beberapa waktu terakhir. Contohnya ada berita project fiktif Telkom, terus juga tiba-tiba mantan direktur PTBA yang maksudnya korupsi dana investasi, terus Pegas juga ada kan kalau nggak salah kemarin gitu. Nah, takutnya harga saham tuh udah turun karena mungkin ada beberapa pihak yang udah tahu ada apa di dalam emiten tersebut. Ya aku juga nggak bisa ngomong ya, karena aku juga nggak tahu jawabannya. Jadi karena aku nggak tahu jawabannya, better kita move dulu ke emiten lain gitu. Oke, satu lagi ya, ITMG masih sideways aja Sobat Cuan. Cuma kalau kita ngeliatin harga acuan batu bara di kuartal 2 ini akan cenderung lebih baik dari kuartal 1 2024 gitu. Jadi harusnya di kuartal 2 ini kalau misalnya harga acuan call saat ini masih bisa bertahan sampai Juni di level 130 140 atau 120 140, potensi di kuartal 2 saham-saham batubara ini laba bersihnya akan tumbuh secara kuartal on kuartal. Tapi kalau dibanding year on year, kalau year on year itu kan dibanding tahun lalu, mungkin aja sama atau mungkin penurunannya tipis. Tapi kalau dibanding kuartal on kuartal, menurutku ada potensi mengalami kenaikan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat harganya ini untuk ITMG cenderung sideways. Mungkin Sobat Cuan bisa tunggu-tunggu aja di area support kalau mau cicil-cicil ya, di daerah 24 ribuan untuk ITMG gitu. Saya juga suka lihat Telkom, tapi semua pada bilang akan drop selamanya karena Starlink. Beda sih, beda segmen. Starlink juga masih di luar daerah, di kota besar belum. Terus Telkom itu kan sekarang mau fokusnya ke data center, makanya dia punya anak usaha kayak IndiHome-nya juga udah nggak di bawah undernya Telkom kan. Tapi balik lagi, data center itu memang punya mungkin punya masa depan yang cerah, tapi butuh modal yang banyak untuk melakukan ekspansi. Jadi kita lihat aja apakah gimana mekanismenya Telkom untuk mengumpulkan dana agar bisa memperbesar ekspansinya. Iya, nih ada Changchong. Miss Olivia jujur juga ngomong soal SMGR, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Iya, soalnya aku juga bingung lihat harga sahamnya. Maksudnya kalau dibandingin sama kinerjanya, oke, kinerjanya turun, tapi kayaknya kok berlebihan banget harga sahamnya di hukum market sampai saat ini. Jadi kita juga nggak tahu, takutnya di dalamnya ada apa-apa gitu. Tadi ada udah ya. Oke, tadi Big Bang udah. Sobat Cuan nanti bisa tonton siaran ulangnya dari awal aja kalau mau dengar terkait Big Bang ya. Oke, sekian dulu Sobat Cuan, kita udah kelewatan 5 menit. Terima kasih, hari ini lumayan rame yang join. Sobat Cuan yang ketinggalan live Instagram kita nanti bisa tonton siaran ulangnya. Tadi di awal juga dibahas terkait perbankan, strateginya, terus kira-kira kapan saham-saham perbankan ini bisa rebound. Tadi aku udah kasih kisi-kisinya di awal, terus juga tadi udah bahas juga terkait
Adaro dan juga saham-saham lainnya. Nanti Sobat Cuan bisa tonton lagi siaran ulangnya karena akan disimpan di Instagram cuap_cuan. Nah, aku mau ngingetin untuk follow Instagram kita cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Subscribe YouTube channel kita cuap_cuan. Podcast kita juga ditayangin secara ulang di CNBC Indonesia TV setiap hari Jumat jam 7 malam, atau di weekend kalian bisa nonton, atau di pagi-pagi hari gitu ya. Oke, terima kasih ya Sobat Cuan semuanya. Aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye bye.